Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang dirahmati Allah. Ada satu hadis Rasulullah yang sangat singkat, hanya dengan 2 kata saja, namun penuh makna. Dalam hadisnya tersebut Rasulullah mengatakan, as-siyam junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Kita tentu ingin tahu apa maksud dari puasa sebagai benteng atau sebagai perisai. Kalau kita pelajari sejarah, hampir semua bangsa-bangsa yang berperang itu menyiapkan perisai atau benteng pertahanan ketika terjadi peperangan. Walaupun bentengnya dulu dengan sekarang beda. Kalau zaman dulu di Jogja ya, di tengah pusat kota, ke titik 0 km, benteng Fredebird misalnya, kokoh, tebal ya. Kalau sekarang bentengnya udah tidak seperti itu lagi modelnya. Ya walaupun masih ada, tapi tidak seperti itu lagi. Perisainya itu senjata. Kalau kita lihat perang Rusia dengan Ukraina itu misalnya, tembak, misil atau peluru kendali, itu bentengnya itu ya peluru kendali lagi yang menahan peluru yang datang itu dan menghalangi atau menghancurkannya. Misil pertahanan. Kalau produk Amerika itu namanya Scud, rudal Scud. Jadi dia tahu kalau ada peluru datang, dia tuh menghalangi dan menghancurkan sebelum sampai ke sasaran. Pertahanan itu dalam kehidupan kita, termasuk puasa ini ternyata sangat penting. Makanya Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwa puasa itu sebagai benteng itu maknanya apa? Paling tidak ada 3 makna dari hadis Nabi tersebut. Yang pertama adalah benteng itu berfungsi sebagai tempat yang aman. Jadi kalau bangun benteng itu sebenarnya agar kita itu merasa aman. Jadi kalau benteng zaman perang Indonesia Belanda, begitu ada benteng itu, nah itu berlindung di situ, itu orang tinggal di situ, itu orang itu ada di situ, insya Allah merasa aman. Karena musuh untuk masuk ke dalam benteng itu susah. Dulu kan pelurunya kan meriam gitu loh. Kalau zaman sekarang udah ada beda perangnya itu. Jadi karena benteng pertahanan itu dalam rangka kita aman, maka kalau Bapak Ibu kita ini puasa, kita insya Allah akan aman dari perbuatan maksiat atau perbuatan buruk. Bagaimana kita mau berbohong? Bagaimana mau kita berkata kasar? Bagaimana mau kita mengumpat? Kita ingat, saya kan puasa, nggak boleh saya mengumpat, nggak boleh saya menghina, nggak boleh saya mencaci, nggak boleh saya marah, karena saya puasa. Ini shaimun, saya puasa. Nanti batal loh puasa saya. Tanpa diingatkan orang kita sadar tuh, aku kan poso, sehingga kita tidak jadi aman. Tadinya karena mau marah sama orang, mau bertengkar, mau gelut misalnya, tidak jadi aman. Karena kita puasa. Puasa telah mampu menjadi benteng bagi kita. Kenapa? Karena mengamankan kita. Lalu yang kedua adalah fungsi dari benteng itu tempat berlindung. Benteng dibangun dengan ketebalan seperti itu. Benteng pertahanan yang kalau sekarang persenjataan canggih seperti itu adalah untuk perlindungan. Dengan adanya benteng pertahanan itu kita merasa terlindungi. Para pemuda ingin menikah tapi nggak punya uang, nggak punya modal untuk menikah. Kanjeng Nabi menyuruh apa Bapak Ibu? Puasa.
Kenapa? Karena puasa itu ternyata mampu menahan hawa nafsu, khususnya syahwat. Senang pada wanita, lalu tundukkan matanya ke bawah. Maaf, saya puasa, saya nggak mau melihat dia, karena bisa membatalkan saya. Melihat sesuatu yang porno misal, wah nggak jadi, maaf saya tutup mata saya, tapi jarinya rapat loh ya, nggak gini gitu. Saya puasa, tutup mata tapi jarinya gini. Karena kita ingat puasa, sehingga kita terlindungi. Ibu-ibu nggak usah khawatir bapak kerja di luar gitu, jauh dari rumah nggak terpantau, bapak puasa kok. Insya Allah bapak nggak akan macam-macam. Kenapa? Karena bapak puasa. Puasa itu sebagai alat kita untuk berlindung dari perbuatan yang merugikan kita. Anak-anak ibu-ibu nggak usah khawatir. Oh dia nanti akan gelut. Oh dia ikut berkelahi, tawuran, atau ikut geng. Kalau anak ibu, anak kita puasa, dia tidak akan mau kayak gitu. Orang yang melakukan itu tuh jelas anak-anak berandal yang tidak punya rasa kasihan pada orang. Nah, orang-orang yang berperilaku seperti itu jelas, nah mungkin dia orang yang puasa. Kita puasa berbohong aja nggak mau, apalagi menyakiti hati orang lain atau menyakiti tubuh orang lain. Benteng sebagai perlindungan. Lalu yang ketiga, benteng itu sebagai apa fungsinya? Sebagai alat untuk pertahanan. Kalau kita punya benteng, kita itu tak akan mundur, tapi kita mampu bertahan dari serangan apapun. Anak muda gitu, diajak teman-temannya, ayo kita main kemana? Oh jauh sana tuh, Godean gitu kan. Nah itu ada sate buka itu gitu kan. Ayo kita makan sini, nggak ada orang bangun tapan di sini. Gitu kan, bapakmu aduh bangun tapan, lalu kena anaknya orang yang baik, contoh aja ya bertahan, enggak lah, mau dilihat bapakku, mau dilihat ibuku atau tidak dilihatnya, yang di atas melihat saya, Allah melihat saya, benteng pertahanannya kuat. Ya, kita berada dalam kesulitan, kita berada dalam kesusahan, benteng pertahanan kita harus kuat. Kalau benteng pertahanan lemah, kita gagal, kita akan kalah. Makanya fungsi dari benteng itu adalah untuk kita bisa bertahan dengan segala godaan yang ada. Ya. Sekarang itu kan orang banyak menahan diri itu kan susah. Padahal puasa itu menahan kan Bapak Ibu ya. Ketika Bilal mengatakan imsak, Indonesia-nya tahan untuk kita bertahan, menahan diri dari yang membatalkan puasa, menahan diri dari hawa nafsu kita, menahan diri untuk tidak makan dan minum, menahan mata, menahan telinga kita agar tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Makanya puasa itu sangat bagus untuk kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah saya puasa akan menjadi lemah, itu tidak betul. Orang yang puasa lalu dia mengatakan dirinya lemah, yang lemah itu bukan fisiknya, yang lemah itu adalah hati dan pikirannya. Karena tidak ada orang yang mati karena puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita semua bersemangat dengan puasa ini. Jadikan puasa ini sebagai benteng yang kuat agar kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah, dan nanti pada akhirnya kita masuk bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.